Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji serta rasa syukur kita sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita masih dapat berkumpul di Masjid Al-Hidayah ini dalam rangka untuk melanjutkan pengajian kita sebagaimana biasanya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nantinya. Amin. Allahumma ya amin. Para peserta pembelajaran Al-Quran, sebelum kita masuki pembelajaran Al-Quran, sedikit kita akan mengenal tentang ilmu fikih, yaitu toharoh. Pengertian toharoh, kata toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci. Dalam istilah Islam diartikan membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal kita. Sebelum kita melaksanakan ibadah seperti sholat atau tawaf dalam ibadah haji, hal ini tidak berarti bahwa bersuci itu hanya dilakukan ketika akan melakukan sholat saja, melainkan dalam segala hal, waktu, dan keadaan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita menjaga kebersihan dan kesucian. Ya, jadi dalam baca Al-Quran juga harus suci, harus bersih. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 4-5, "Wasiyabaka fatahhir warujza fahzur." Dan bersihkanlah pakaian dan jauhilah perbuatan yang kotor atau dosa. Lalu innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci dan bersih. Al-Baqarah. Demikian pula hadis Nabi yang mengatakan tentang bersuci dan toharah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jadi baca Quran harus pakai wudu, tak boleh tak ada wudu. Menyentuh Al-Quran harus ada wudu. Artinya suci dari hadas kecil. Nah, kalau
harus diistinja, ambil wudu, baru bisa menyentuh Al-Quran. Itulah tentang taharah. Apabila kita perhatikan ajaran Islam mengenai kebersihan dan kesehatan, maka sudah jelas bahwa kita tidak ada alasan bagi orang Islam untuk tidak menjaga kebersihan dan kesucian. Jadi orang Islam itu nilainya tinggi. Itulah bedanya orang Islam dengan yang lain. Orang Islam itu mempunyai tingkat kesucian. Suci pakaiannya, suci tempatnya, suci zahirnya, suci batinnya, suci badannya. Baik itu suci dari hadas kecil, baik itu suci dari hadas besar. Itulah kelebihan Islam, kesuciannya. Bahkan tempat kita makan juga harus suci. Misalnya piring di jidat anjing enggak boleh bekas kita untuk kita makan. Karena enggak suci. Ya kan? Harus suci. Sendal kita di jidat anjing enggak bisa kita pakai. Kalau belum kita sucikan dengan apa? Dengan sama namanya. Nah, kita sama baru bisa kita pakai. Nah, itulah bentuk kesucian. Dalam melaksanakan ibadah kepada Allah sudah selayaknya kita dalam keadaan suci dan bersih. Allah Maha Suci, tidak pantas disembah oleh makhluk yang kotor, sehingga pernyataan Allah akan mencintai orang-orang yang suci dapat kita capai. Jadi kalau sholat harus suci, nggak boleh habis buang air kecil lalu kita datang ke masjid untuk sholat, nggak boleh. Sebelum kita bersuci. Caranya apa? Caranya mengambil wudu baru bisa suci. Nah, suci badan kita, suci pakaian kita. Pakaian juga nggak boleh kena kotoran. Misalnya kena kotoran ayam, nggak suci, nggak sah kita untuk melakukan ibadah. Ya. Lalu di luar ibadah, manfaat kesucian itu dapat dirasakan secara langsung. Orang yang kotor badannya, pakaian dan tempat tinggalnya akan mudah terjangkit penyakit. Sedangkan orang yang bersih di samping sehat juga tidak akan mengganggu orang lain yang ada di sekitarnya. Bahkan ia tidak akan dikucilkan dari orang banyak. Justru itu disunnahkan Nabi kalau mau sholat di masjid pakai harum-haruman. Laki-laki pakai harum-haruman, pakai wangi-wangian, tapi yang tidak punya alkohol. Perempuan juga boleh pakai wangi-wangian, tapi tidak menyengat. Cukup dia sendiri yang menciumnya, mencium baunya. Nah, supaya apa? Karena Allah dan malaikatnya suka kepada yang wangi-wangi. Udah itu nggak terganggu teman kita sholat berjamaah. Misalnya kita bawa ketiak, bawa ketek, ya kan? Nah, kan terganggu kawan. Awak mau sholat berjamaah, awak bawa ketek, kan terganggu kawan kita sebelah. Makanya harus bersih. Ya, itulah kesucian. Nah, untuk itu kesucian ini harus kita jaga dan harus kita terapkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari.